2699. Kadang-kadang mengatur Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua, pengurus majelis, anak-anak kita yang sedang menjadi pembelajar Al-Quran, jamaah kita di Kelurahan Kalijodo, mudah-mudahan semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ketenangan, dinaungi oleh malaikat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut-nyebut kita semua di sisi hamba-Nya. Subhanallah, inilah keberkahan kita membaca kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mentadabburkannya satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan sekali lagi dengan ikhtiar kita ini, dengan harakah kita ini, pada suatu saat nanti Allah sampaikan derajat bacaan kita ini sampai derajat bacaan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni bacaan tartil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Muzammil ayat 4, "Warattilil Qur'ana tartila." Baca Al-Quran dengan bacaan yang tartil. Kita tidak mungkin mencapai bacaan derajat tartil kalau kita tidak melakukan dua hal. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan bahwa dua golongan inilah menjadi bagian yang terbaik dari umatnya. Dari riwayat Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Belajar dan mengajar Al-Quran adalah syarat kita mencapai bacaan yang tartil. Mudah-mudahan dengan aktivitas kita sebagai pembelajar maupun sebagai pengajar Al-Quran ini, Allah sematkan kepada kita menjadi bagian hamba-Nya yang terbaik di sisinya dunia akhirat. Orang-orang yang mahir membaca Al-Quran kelak Allah kumpulkan bersama para malaikat yang mulia. Subhanallah. Orang yang mahir membaca Al-Quran kelak Allah akan kumpulkan bersama para malaikatnya yang mulia. Inilah kewajiban pertama dan utama kita terhadap Al-Quran, yakni kita belajar membacanya, lalu kemudian kita mengajarkannya, lalu kemudian kita mempelajari isi kandungan yang ada di dalamnya, lalu kemudian kita mentadabburi makna-maknanya yang telah kita ketahui dari isi kandungannya, lalu kemudian kita mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari dalam seluruh perspektif kalimat dan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian setelah itu kewajiban kita mendakwahkan, mensyiarkan Al-Quran. Jadi tidak mungkin kita mengaktualisasikan ayat demi ayat, kalimat demi kalimat di dalam Al-Quran kalau hak Al-Quran yang pertama saja kita belum bisa. Tidak mungkin kita mau tinggi-tinggi, mau menghafal, mau mengetahui isi kandungannya, kalau hak dasar Al-Quran saja kita belum tuntas, yakni kita belum sampai derajat bacaan tartil. Jadi itulah yang kewajiban kita dan hak kita terhadap Al-Quran.
Sebelum kita jauh tentang bagaimana implementasi Al-Quran, maka yang pertama dan utama adalah kita wajib bisa membacanya dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Lalu kita naik tingkat. Setelah kita fasih, bacaan kita tartil, kita naik tingkat untuk menghafalkan Al-Quran semampu kita. Setidaknya kita wajib hafal karena kita melaksanakan sholat. Kemudian setelah kita hafal, lalu kita belajar isi kandungannya. Dengan itulah kita bisa mentadabburinya dan mengamalkan isi kandungannya. Kemudian mengimaninya dengan sempurna dan mengamalkan dan mendakwakan. Itulah kompleksitas hak Al-Quran kepada kita umat Islam, sekaligus sebagai kewajiban kita yang tidak terpisahkan. Jadi kita ini baru kita mulai menunaikan hak Al-Quran. Mudah-mudahan sebelum Allah panggil kita menghadapnya, sebelum Allah mencabut nyawa kita setingkat demi setingkat, kita satu demi satu dapat menunaikan hak-hak Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar. Selanjutnya kita bersama-sama bermusyawarah tahsin Al-Quran. Mudah-mudahan sekali lagi Allah ridhoi dan berkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahumma qul wa ala sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah. Yang sama-sama kita hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pengurus Masjid Al-Amin Monggo. Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya pembina majelis Hafalatul Quran Ustaz Muhammad Busri MSI. Alhamdulillah bisa menemani kita pada malam hari ini. Sekretaris majelis, bendahara dan beserta jajarannya, para pengurus pembina majelis Hafalatul Quran yang subhanallah terus bersemangat menyebarkan Al-Quran ini, ilmu-ilmu Al-Quran ini, sehingga tersentuh setidaknya satu kekurangan yang kita ikhtiarkan tahun ini. Dan mudah-mudahan tahun depan dan berikutnya Allah izinkan kita untuk memberikan sentuhan Al-Quran ini ke masjid-masjid di luar Pulau Jawa. Ustaz Azhar yang dirahmati Allah, Di rumah Ustazah. Di rumah Ustazah. Kemudian Mas Penjaris yang dari Dusun Pemokok dari Kabinet Majelis Hafalatul Quran, yang kebetulan yang diamanati sebagai ketua. Dan malam hari ini kita ada kegiatan tahsin Al-Quran, bagaimana cara baca Al-Quran dengan baik dan benar. Walaupun tahsin itu membutuhkan waktu 1 tahun sampai 5 tahun, seperti itu ya, tidak
sedikit sedikit demi sedikit alhamdulillah kami perkenalkan cara baca huruf, kemudian cara membaca beberapa kaidah di dalam Al-Quran sehingga sesuai dengan kaidah atau tuntunan yang ada di imam yang kita pakai ya. Imam Asim riwayat Hafiz bin Sulaiman. Jadi itu yang dipakai mayoritas di Indonesia. Dan alhamdulillah kemarin sudah dibahas di Masjid Jami Kelai Jorong, Masjid Darul Mutaqin Jorong ya. Kemudian malam hari ini di Masjid Muhammad di Pongpong. Para pengurus masjid dan pengurus majelis serta masyarakat maupun ulama, pada malam hari ini kita akan membahas tentang makharijul huruf. Namun sebelumnya kita awali dia dengan perkenalan kenapa pentingnya makhraj itu seperti ini. Jadi di dalam Al-Quran itulah kelebihan dari Al-Quran, tidak sama dengan kitab yang lain. Cara membaca sudah ditentukan, hurufnya, tempat keluar huruf aja sudah ditentukan, tidak semau-maunya kita membacanya. Sifat dari huruf yang kita keluarkan juga ditentukan sifat-sifatnya, sehingga subhanallah itulah cara Allah menjaga kemurnian dan keaslian Al-Quran. Di samping banyak para hufaz kita, para penghafal kita yang bermunculan di daerah-daerah kita. Dan alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah, kita pada selaku orang tua mau mendidik anak kita dengan Al-Quran. Jadi terlalu TPI atau pondok pesantren sih ngajar Al-Quran. Karena Al-Quran ini syafaat, ya, syafaat nanti di yaumul akhir. Subhanallah ketika kita membutuhkan begitu banyak syafaat pertolongan, bahkan tidak ada yang bisa menolong kita di sana di yaumul akhir. Nah itu pentingnya kita mendidik anak kita, generasi kita. Jadi sampai putus belajar Quran, walaupun dia tamat gaji, mau katakan tamat gaji. Atau SMP, SMA yang tetap teman yang TPI atau madrasah di negara Quran. Mana-mana mengajar bina, mengajar sekolah, seperti itu. Artinya Al-Quran itu pegangan pedoman hidup yang harus kita pelajari sepanjang hayat. Jadi Al-Quran itu bukan cuma berpegangan, tapi dia adalah kebutuhan. Sesuatu yang kita butuhkan berarti tidak akan bisa kita lepaskan. Apapun itu, misalkan dulu kita makan di preman, mana-mana seminggu dah misalkan. Begitu juga Al-Quran, dia tidak sampai pres jelono, mana-mana terbaca qul huwallahu ahad, atau setidaknya selembar selesai sejurus itu tilawah. Walaupun secara kaidahnya dianggap orang itu lalai ketika tidak bisa menghatamkan Al-Quran itu dalam waktu sebulan. Lalai kalau gitu mengatakan berarti sejus sebulan sampai 40 hari katanya di kitab itu. Lalai orang itu tidak mengatakan membaca itu, namun dia itu mengatakan. Nah itu pentingnya namun terburu mana-mana juz 30 itu baca ulang. Atau sering-sering kita sama-sama anak jari ke depan. Baik, kita kesempatan dari Allah.
pada malam hari ini makhraj yang pertama dalam Al-Quran itu, dalam huruf hijaiyah itu ada namanya al-hal. Al-hal artinya tenggorokan. Nah, penting kita pelajari ini karena berbeda bacaan kita, ya, atau salah maknanya. Contoh, mengucapkan nama hukum bacaan misalnya. Apa hukum bacaan nun bertemu hak? Izhar khalqi. Seharusnya izhar halqi. Itu yang betul. Tapi yang di masyarakat kita khalqi, ya kan? Khalqi. Khalqi itu beda maknanya. Ya, al-khalq mencipta, Maha menciptakan. Kalau hal itu tenggorokan, jauh sekali bedanya. Seperti itu. Maka penting kita belajar makhraj ini. Masuk dia di lahnul jadi kesalahan berat, itu yang besar. Atau di alim, misalkan alimu bidzati sudur, dibaca alimu bidzati sudur. Alim itu artinya mengetahui, iya kan? Berilmu, yang berilmu atau si tahu, alimun. Kalau dia dibaca pakai hamzah, alim, menjadi tersakiti. Jauh artinya kan? Tersakiti, menyakitkan. Sakitnya itu di sini. Alimun bidzati sudur, sakitnya di hati. Di hati kan? Itu bahayanya. Baik, yang pertama namanya halqi. Apa saja huruf yang keluar dari hal atau pangkal dan di tenggorokan. Di tenggorokan saja dibagi dia menjadi tiga bagian. Si pertama adalah aqsal halqi, pangkal tenggorokan. Nah, aqsal halqi. Huruf yang keluar dari situ adalah hamzah dan ha. Ya, hamzah dan ha. Ha si bulatnya. Otak manok. Ada istilah ini. Ha si otak manok. Seperti itu. Hamzah ha. Terkait dengan sifat hamzah, hamzah ini sifatnya jahar, jelas. Berarti tidak ada aliran suara. Tidak ada hembusan udara. Tidak dia berdesi suaranya. Si kedua, syiddah kuat. Syiddah itu kuat. Suara yang tertahan. Syiddah. Kecuali kalau imam lain ya. Kalau imam lain saat dia mati misalkan diganti dia pakai ibdal hamzah katanya Ustaz ya. Di Ibnu Amr gitu ya. Yu'minu dialirkan gitu ya. Yu'minu gitu ya. Diibdal diganti gitu ya. Diwaris gitu. Nah, kalau di imam kita itu syiddahnya mentoknya tepu gitu. Yu'minu ya. Kalau yu'minu kalau kita terbawa suara kita seperti itu. Makanya kalau ngaji itu membaca Quran harus semangat. Tidak boleh dia itu seadanya diberita ngopeh gitu. Misalkan kamu dulu dia baca itu nafas ya. Harus semangat. Makanya orang yang membaca Quran itu semangat, bukan tidur. Gitu ya. Ada orang membaca Quran ngantuk ya, berarti kurang semangat. Tetapi kalau lari dibacakan Quran cepat dia tidur, karena di situ
alam bawah sadar itu masuk dia dibacakan Al-Quran, bagus untuk terapi bayi. Nah, kalau istri bacakan Al-Quran, kalau itu bayi besar ya, kalau tidur pada itu bayi besar. Ya. Kemudian sifatnya ketiga di hamzah itu istighfar. Istighfar artinya terhampar, tidak besar, tidak dia apa suaranya. Misalkan bahasa itu ada keloyu, dibaca seharusnya bukan tebal itu ya. Ada apa lagi dengan Nah, ini sering yang temukan di santri-santri kita. Makanya kita masuk jari petik ke serah kanan jari ke sini. Memang ahlinya Quran atau wah yang belajar, mau dia belajar dan mengajar, itu sih penting sehingga tergolong menjadi ta'allama wa 'allama, orang yang belajar dan mengajar. Misalkan kalau kita materi malam ini ajar ya, ajarkan ke ajar ini. Si keempat sifatnya hamzah itu adalah infitah terbuka, lidah terbuka, tawalik suaranya, artinya tidak lengket suara aknya. Misalkan itu yu'minu, suaranya tegas, yu'minu. Bakso, bakwan, kan pakai hamzah. Coba kita latihan huruf hamzah ya. Karena ini hamzah ini sering dimiripkan sama kita yang berkelahi. Yang dulu belajar tahsin itu hanya ini perlu dipoles terus, doang gitu. Sampai guru itu kan keluar, udah sabar ya guru. Oke, coba jangan terlalu ya sudah settingan kan. Settingan terus lendam dulu mirip biasa. Hujat kan ya. Bisa standar Masya Allah, Ustaz ini. Terus? Iya. Iya, Masya Allah. Ya itu contohnya ya. Sudah tidak kita baca atau i. Begitu. Sekali lagi inam sementara jari, namanya kepada belajar dengan masjid kan, bergabung bersama kami di sini. Terutama si pemuda-pemuda kelompok. Satu inama sebenarnya menambah wawasannya tentang Al-Quran. Ya. Karena salah huruf, salah bacaan. Selanjutnya hak simarat otak mana? Karena nih simarat otak mana? Hak ini tidak keluar dari dada sekali lagi. Karena yang beredar dari dulu yang belajar, ingat yang dibawa buku pengajar itu, buku almarhum Bahtiar mengajarkan dasar kurang kesegaran. Hal itu keluar dari dada, tapi itu sebetulnya dari pangkal tenggorokan.
sehingga suaranya tidak bergetar di dada. Ya, bibir sampai bergetar di dada. Namun bergetar di dada berarti antara bergetar kesima atau ya terlalu berlebihan bacaan. Ya. Kemudian dia ketika fathah tidak boleh dibaca ke tidak boleh. Seleka, juleha, naik, sebiya. Kemudian sifat si pertama lihat. Nama huruf hamzah ini dengan ngalir nafasnya, hembusan udara akhir nada oleh hamzah. Lalu kalau ha ini harus ada hembusan, harus menembus udara. Lalu itu terus harus seperti ini. Jadi satu leher dengan itu, ya, berhembus nafas berhembus. Nama istilahnya itu hams. Al-hamsu maknanya nafas berhembus atau desis kalau lebih yang baik. Istilah sederhana yang. Kemudian yang kedua itu sifatnya rafa'ah, suara mengalir. Hamzah aja syiddah tak kuat, dia kata ngalir. Bukan pengaliran cuma satu ketika dia dia berat kan kecuali gimana. Kemudian istifal dan istifal itu suara tipis dia kata misalkan alhamdulillah bisa. Kul huwallah. Huwallah dibaca kan? Kalau adik-adik kita ni sering dia baca kul huwallahu ahad. Saya kul hu betul-betul mana dia kul huwallahu ahad. Nanti kita latihan di beberapa surah ayat di surah. Baik, kita latihan huruf H. Pertama tadi hembuskan udaranya, alirkan suaranya, terus tipis, istighfar, dan yang keempat adalah infitah. Benar. Coba kita latihan ya. H. Dadanya jangan disertakan dulu. Dia keluar dari pangkal tenggorokan. Dia kalau laki-laki itu di bawah janggut, pas di bawah janggut. Nah, bahasanya itu kejanggut. Kejanggut ini. Namun mengira kok itu dengan kenikmatan sakit tidak kan? Di pangkalnya, di pangkal tenggorokan. Itu dapat kita suara huruf H. Coba. Hi, hu, ba, ngalir, ba, tes di al-humazah. Al-humazah itu banyak hanya kan? Kita pakai dengan zatil humazah. Jihad mulainya bagi jihad biar sebulan jihad gitu ya. Saya tahu ada dulu kan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Satu dan tiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Tamanai. Wailul likulli humazatin lumazah. Wailul likulli humazatin lumazah. Lumazah. Ya, alirkan. Jangan sampai lumazah gitu ya. Lumazah. Itu alir ya. Ya, enggak alir gitu. Jangan saya kayak kita panggil ustazah gitu ya. Seperti itu. Majidah. Zaujah. Ya, kesalahan sering terjadi di kita. Haknya itu tidak ngalir, walaupun itu tidak mengubah, tapi itu maksudnya lahul khafi, kesalahan kecil ringan. Lalu kalau sering-sering salah, licin-licin kan tidak. Ya, tidak lagi sesuai kan. Kita lagi, saya contohkan. Wailul likulli humazatin lumazah. Wailul likulli humazatin lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. يحسب أن ماله أخلده. يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. Bidang pendidikan dan pelatihan Majelis Nahdlatul Quran. Ustaz Husaini alaihi falaifatul masyhur. Nyampe kan? Tidak nyampe. Izin sebentar.
Lahan kita ini terkondisikan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir الذي جمع مالا وعدده. الذي جمع مالا وعدده يحسب أن يحسب أن ماله أخلده. يحسب أن ماله أخلده. يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. صدق الله Al-Azim. Ya, kembali ke Ustaz Hadbi. Kembali ke depan orang raja. Tamanai
Bilu lalu Ustaz. Selesaikan wajah. Jam 10. Boleh lebih dari jam 10 ini. Jam 10 lebih. Tinggal Ustaz. Lanjut ya. Tinggal Ustaz Juhudi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة ويل لكل همزة لمزة
Jazakumullah khairan kepada kita semua. Sudah jam 10 ya. Insyaallah walaupun 2 huruf ya, tapi mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan untuk menghafalkannya dengan fasih, karena huruf ini, huruf Al-Quran ini sangat istimewa dan diberikan kelebihan. Saat membacanya diberikan 10 kebaikan 1 huruf. Apalagi kalau kita tadi baca Al-Mumazah, berapa huruf dari Al-Quran? Dari Al-Mus habis Al-Mumazah berapa huruf? Lebih berulang-ulang kita baca tadi, mudah-mudahan menambah amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cukupkan saja. Ya, insyaallah karena makhraj ini nama sebab jari bukan hanya di pangkal tenggorokan, ada juga di tengah tenggorokan, ada juga di ujung tenggorokan, pangkal lidah sampai pundak lidah, tengah lidah, tepi lidah, ujung lidah, bibir dan di hidung. Nah ini jumlahnya harus kita kenalan sama semua huruf ini. Belekan, sifatnya harus dikenal. Masa kita sebagai umat Islam kita tahu alamat belekan huruf-huruf ini. Setidaknya kita dari sekarang belajar, kembali kalau belajar, alhamdulillah. Yang istighfar, yang ta'udzubillah itu kembali belajar. Tidak ada kata terlambat untuk belajar dan tidak ada kata telat atau sibuk dalam belajar. Apalagi itu kita itu berikan waktu luang. apaloginya apa dengan belajar kan? Begitu ya. Itu saja mungkin dari dia. Jazakumullah khairan katsiran. Alhamdulillah. Syukran alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.